Ya, kita persiapkan hati kita ya. Satu tema yang sangat penting ya dalam kehidupan iman Kristen. Kita masuk dalam doa supaya kita mendapatkan satu kuasa pertolongan dari Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa Paskah adalah satu kemenangan yang melewati begitu banyak rintangan, halangan, dan mulai dari dosa yang disadari atau yang tidak disadari, dosa yang sengaja atau tidak disengaja. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyediakan penyelesaian. Dan begitu banyak nasib manusia dan miliaran manusia yang belum mendengarkan dan tidak bisa mendengarkan, atau yang sudah mendengarkan tetapi masih mengeraskan hati. Mereka sudah tahu tentang berita salib Tuhan. Dunia tidak ada yang tidak mengenal salib Tuhan. Orang-orang Kristen, anak-anak usia muda sampai usia tua, karena pertolongan media yang begitu gencar dan begitu luas, dan tidak ada satu orang pun yang tidak melihat lagi arti akan pengorbanan Kristus. Tetapi siapakah orang yang mendengarkan berita ini? Seperti Yesaya yang bertanya kepada Tuhan, atau seperti Yunus yang melarikan diri dari Tuhan. Siapakah kami sebenarnya? Karena kami percaya Tuhan bahwa kami sudah ditangkap oleh Tuhan, kami sudah ditemukan. Kami harus masuk dalam kehidupan yang berkenan kepada Bapa, seperti kehidupan Kristus, anak surgawi, anak tunggal, anak yang dikasih oleh Bapa, yang sudah dimeteraikan, sudah dianugerahkan dalam hidup kami. Maka kami harus menjalani ini dengan satu sukacita, karena ada satu rahasia besar yang kami akan dengarkan hari ini. Tuhan pimpin kami, biarlah Roh Tuhan menolong kami. Rahasia yang sangat indah ini, karena disitulah kami mendapatkan pintu masuk dalam hidup yang kekal, yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Roh iman yang Kau anugerahkan pada kami akan menolong kami. Didiklah kami, arahkan hati kami, dan kami siap dilembutkan oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Yus, itu nanti diulang lagi, Yus, kelihatannya. Kayaknya mau mati dia. Recording stopped. Sebentar. Ini diulang lagi ya semua ya. Nanti masuk lagi kembali. Ini ada problem nih. Di Zoom-nya. Recording in progress. Ya, kita akan membaca 2 Korintus pasal 4 ya. Dua Korintus pasal 4 dari ayat pertama. Harta rohani dalam bencana tanah liat. Karena ini ada hari Paskah, maka ada sesuatu yang khusus ya. Kita tidak membahas tentang kitab Wahyu lebih dulu. Kita membahas tentang makna pengorbanan, penderitaan Kristus. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Jadi semua pelayanan para rasul adalah bukan keinginan mereka, bukan kemauan kerja keras mereka ya, tetapi oleh kemurahan Allah. Jadi berasal dari Allah, berasal dari kemurahan. Jadi kemurahan itu sebenarnya Allah yang memberikan pelayanan, yang bermurah hati. Para rasul itu bisa melayani, itu karena Tuhan yang berikan. Nah, kita juga sama, semua sama. Dikatakan demikian. Karena itu kami tidak tawar hati. Saudara, kalau pelayanan itu bukan berdasarkan kemurahan Allah, kita mudah tawar hati, kecewa tanpa harapan, dan banyak sekali pertentangan juga.
Tapi Paulus mengatakan bahwa dasar dia tidak tawar hati itu adalah karena dia tahu motivasi yang menggerakkan motifnya dalam hidup pelayanannya adalah kemurahan Allah. Dan itu jelas sekali. Ya. 2, demikian. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan. Arti dipertimbangkan itu diuji, dilihat dan diteliti serta dites gitu ya. Dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi Injil ini menentukan manusia itu masuk dalam hidup kekal atau tidak. Jadi kalau menolak Injil artinya kematian, kebinasaan. Dan tidak ada lagi pilihan yang lain. Ini adalah satu posisi yang jelas eksklusif. Ya. Terus kita lihat ayat yang keempat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah, wujud daripada hadirnya Allah. Siapakah Allah itu sebenarnya? Saudara, manusia menerka dengan begitu banyak dan menceritakan dengan tokoh-tokoh dewa-dewi dan banyak hal dari budaya timur, budaya barat, semua jatuh dalam dosa dan mereka tidak menemukan Allah. Mereka memecahkan Allah. Jadi Allah yang punya kuasa ini Allah ini. Allah punya kuasa ini, Allah ini. Allah yang bisa menyuburkan, Allah lain. Dan Allah itu dipecah-pecah-pecah sampai ribuan, mungkin jutaan Allah. Kita nggak tahu dalam konsepnya itu. Dan yang paling mengerikan, mereka melihat bahwa itulah Allah yang sejati. Dalam Roma pasal 1 dikatakan bahwa Allah itu digantikan dengan kebenaran ciptaan dari mereka sendiri. Jadi mereka membuat Allah yang baru. Karena mereka tidak mampu dalam dosa itu, maka mereka mensublimasi, substitusi. Digantilah dasar Allah itu nggak bisa dilihat dan tidak bisa dikenal lagi, maka mereka membuat Allah yang baru dengan pikiran mereka dan tanda petik menciptakan Allah yang mereka percayai. Dan itu semua adalah dewa-dewa, termasuk di dalamnya sebenarnya adalah agama-agama di luar Kristen. Di luar Kristus. Di luar Kristus kamu tidak bisa kenal Allah. Kamu tidak akan bisa mengenal Allah tanpa mengenal aku. Karena kamu mengenal Bapa, kamu mengenal aku. Kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Jadi tidak ada jalan lain. Kamu kenal Musa, kamu tidak kenal Bapa. Kamu kenal Yesaya, kamu belum tentu kenal Bapa. Tapi kalau kamu kenal aku, kamu pasti kenal Bapa. Dan tidak ada nabi yang pernah ngomong seperti ini kalau bukan Tuhan Yesus. Dan ini yang kita pelajari, ya. Jadi jelas sekali bahwa Injil itu adalah penentu hidup mati manusia, dibinasakan atau masuk dalam berkat kemuliaan yang kekal. Dan tidak ada pilihan. Jadi saudara, ini iman yang saudara harus pegang teguh. Kalau tidak, saudara, saya tidak tahu saudara nasibnya gimana. Karena tanpa Kristus tidak ada jalan keselamatan. 6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ya, ini judulnya Ibu kita Kartini. Ya kan? Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punya dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Jadi dari manakah para rasul bisa hebat seperti itu, bisa melayan, bisa kemana-mana? Siapa yang berada menopang, memelihara mereka? Sudah dikatakan di sini, bukan berasal dari diri kami, tapi berasal dari kemurahan Allah. Ini bedanya tipis sekali, saudara. Orang yang berhasil melayani Allah adalah orang yang pasti akan menganulir Allah. Wah, saya berhasil. Wah, saya bisa melakukan ini. Saya bisa melayani ini.
Saudara, secara tidak sadar, keberhasilan itu sepertinya adalah hasil saya, milik saya, kekuatan saya. Nah, saudara begitu memikirkan itu menjadi milik kita, bersumber dari kita, karena kemampuan kita, karena jasa kita, saudara tidak mengenal Allah dalam pelayanan. Serajin apapun. Banyak orang-orang dalam pelayanan tidak pernah kenal Allahnya, tidak pernah kenal Kristus. Walaupun mereka tahu Yesus siapa, disalibkan tahu. Tapi mereka tidak mengenal kuasa itu. Kuasa yang dirasakan Rasul Paulus, yang menopang dia, dan dimanapun dia berada, dia diempaskan, dia dihancurkan hidupnya, dimusuhi orang, dicari-cari, mau dibunuh. Wah, itu para rasul itu hidupnya nggak ada yang enak, ya, satu pun nggak ada yang enak. Semua rasul, semua nabi, semua rasul, dan termasuk semua orang Kristen yang sungguh-sungguh. Karena ini rahasianya kita akan tahu. Ya, kita lanjutkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya ulangi ya, 7. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Kami ini apa? Bejana tanah liat. Nggak ada artinya, nggak ada harganya. Lempung, tahu lempung tanah liat? Nggak ada harganya. Orang emas, oh berapa harganya? Mau jual tanah ini nggak? Buat apa? Bejana tanah liat, permata gitu kan, berharga. Jadi Paulus mengatakan dirinya itu siapa? Tanah liat. Paulus katakan dia itu sampah. Jadi konsepnya Rasul Paulus tentang harga diri dia di hadapan Allah itu, saudara, kosong. Semua sia-sia. Pengkhotbah mengatakan demikian. Sehebat apapun manusia di bawah langit, sepintar apapun, sejenius apapun manusia itu di bawah langit, kosong. Saudara, kita melihat di dalam waktu-waktu sekarang ini, Indonesia sedang dalam posisi yang sangat mengerikan sekali. Orang-orang yang bercokol, yang pamer jet pribadi, orang-orang yang punya uang dibagi-bagi, terus memamerkan diri, banyak sekali, saudara. Dan satu persatu runtuh semuanya, dan penipuan semua. Punya jet pribadi, nyewa 1 jam, buat foto-foto doang, dikasih namanya dia, perusahaan dia, wah, milik dia. Saudara, itu dosanya double-double itu. Itu kalau di Amerika ada yang nuntut, masuk penjara. Di sini susah. Hukumnya tuh hukum kebalik. Bukan pembalikan, tapi kebalikan. Kalau nggak ada ngelapor ada, kamu kuat seberapa? Mau pakai pengacara siapa? Berapa bayar? Ya siapa bisa, saudara. Lawannya raksasa seperti itu. Terus kemudian kita sudah mendengarkan bahwa sekarang udah ketar-ketir beberapa artis papan atas ini tersangkut dengan peristiwa-peristiwa tentang pencucian uang. Dan kita lihat drama seri Indonesia yang berjilid-jilid nanti. Seperti tersanjung 1 sampai berapa gitu kan. Korupsi juga sama, saudara. Pencucian uang juga sama. Dan dipaksa supaya menandatangani pencucian, perampasan seluruh harta kekayaan. DPR sampai sekarang nggak mau. Sampai hari ini nggak mau tanda tangan mereka. Kenapa? Kalau tanda tangan banyak yang kena mereka. Orang-orang besar semua banyak yang kena. Dan bukan 1 orang, ribuan orang yang berada di bea cukai, yang ada di Departemen Keuangan, Departemen Pajak. Wah, itu banyak, masif, saudara. Saudara, ini negara betul-betul sebenarnya kita harus banyak doa. Ya, banyak doa. Dan 2 orang yang paling dekat dengan level atas, yang tertinggi. Jadi artinya kiri kanannya Sri Mulyani itu terlibat di dalamnya dan tidak dilaporkan. Ini kita tunggu drama ini, saudara. Ya, saudara perhatikan baik-baik.
Apa sih kekuatan mereka sebenarnya? Kekuatan mereka itu harta mereka, kekuatan mereka, nama mereka, kekuatan mereka, ketenaran mereka. Saudara, itu semua runtuh satu-satu, saudara. Karakter mereka nggak ada. Jati diri mereka nggak ada. Saya kemarin dapat satu kiriman. Ada satu orang namanya Willy, atau siapa, yang perempuan juga sama. Bagi-bagi duit, borong satu supermarket gitu kan. Borong ini, iPhone diborong semua. Ini zaman edan, saudara. Duit dibuang-buang kayak gitu loh. Ini benar-benar edan ya. Dan dikatakan orang itu nggak mungkin seperti itu. Bahkan Alkitab mengatakan apa? Kamu harus bercucuran air mata. Kamu harus menanggung segala sesuatu dengan penderitaan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Tidak ada cara lain. Itu Alkitab. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada jalan semua itu. Ya, saudara, kita belajar ini. Oke, jadi kita apa sih? Bejana tanah liat. Hanya kemurahan Allah dan kuasa Allah. Dan banyak orang-orang yang merasakan dirinya tuh super power, serba bisa, serba hebat. Ya, itu orang-orang yang sombong-sombong itu. 8. Nah, saudara, ini 8 ini kalimat yang paling gak enak. Selama saya mendengarkan khotbah, nggak ada orang khotbah ini. Jarang sekali, saudara. Kita tidak bisa mengenal karakter Kristus karena khotbah-khotbah seperti ini yang menyinarkan tentang siapakah Kristus, siapakah rasul-rasul itu. Saudara, itu tidak pernah dipancarkan dari gereja. Bagaimana gereja bisa mengenal dan memiliki Kristus? Ya, saya nggak tahu. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 8. Dalam segala hal. Dalam apa, saudara? Segala hal. Dikatakan di sini. Segala hal itu apa? Apapun, saudara. Saudara tahu kalau orang sudah nggak senang dengan kita, apapun yang kamu lakukan, itu jelek semua. Segala hal. Yang nggak beres siapa sebenarnya? Yang melihat kita atau yang kita nggak beres? Bisa dua-duanya. Nggak beres dua-dua. Kalau nggak beres dua-dua saling menuduh, itu namanya setan teriak setan, maling teriak maling. Sama-sama berdosanya saling menuduh, ya udah, gitu kan? Setan seneng ngadu orang berdosa dengan orang berdosa sampai mati, bunuh-bunuhan, oh itu setan seneng. Perang, tembak-tembakan, seneng setan. Tapi kalau berdamai, saling mengampuni, janganlah, ya di situ. Nah, saudara perhatikan di sini, dalam segala hal apa? Hal apapun, segala hal, saudara. Dari semua sisi kehidupan kita, semua peristiwa, saudara, hidup anak Tuhan itu tidak ada yang mudah. Nanti kita dewasa kita tahu. Waktu kecil semua mudah, nggak pernah mikir susah. Mau menanjak SMP mulai susah, SMA tambah susah, kuliah lebih susah, kawin masuk di rumah tangga tambah masalah. Jadi cerita Hans Christian Andersen itu cerita surgawi. Pangeran ganteng, kaya raya, jadi suami saya. Setelah itu adalah gambaran surgawi. Hans Christian Andersen selalu melihat bahwa manusia itu ingin mencapai kesempurnaan kalau jadi punya pacar yang ganteng, yang baik sekali orangnya, sabar dengan saya, ngerti dengan saya, dan berkorban bagi saya, segala sesuatu melayani saya. Kamu Tuhan atau gimana? Ada nggak orang kamu angan-angan seperti itu? Tuhan aja nggak mau dengan kamu. Kalau kamu jadikan Tuhan seperti itu, apalagi orang yang bukan Tuhan mau jadiin seperti itu. Mana bisa, saudara? Nggak ada di konsep agama Kristen, pernikahan Kristen. Saudara, tidak ada satu tuh self egois, nggak ada. Pernikahan Kristen adalah saling, dan tidak ada mau sendiri, nggak ada. Selalu terkait dan tidak bisa terlepas. Ya, dikatakan di sini
Kami ditindas namun tidak terjepit. Saudara, ini Paulus menggunakan kalimat yang berlawanan, ujung sana dan ujung sini, utara dan selatan, timur dan barat. Kami ditindas, ditekan, dan kami dihalangi mau kemanapun, tapi kami tidak terjepit. Artinya apa? Saudara tahu, selalu ada jalan. Kenapa? Bukan kami yang kasih jalan, no, yang atas sana loh. Kami di penjara, nggak apa-apa penjara, kenapa? Sukacita di penjara, nyanyi di penjara, dan pintu penjara langsung gugur semua. Kenapa? Malaikat datang. Malaikat bukan tukang kunci, saudara. Malaikat datang pakai kunci ganda kayak maling-maling gitu kan? Enggak perlu. Teklik, buka sendiri dia. Wah, brankas di bank yang hebat yang ada di Swiss yang ada. Oh, itu pintu besinya itu hampir semeter. Malaikat buka, klek gini aja, buka dia. Pakai komputer semua. Kamu pikir malaikat yang ngerti komputer? Passwordnya malaikat tanya Tuhan, Tuhan passwordnya lupa saya. Tuhan kasih tahu passwordnya. Nggak pakai password. Malaikat buka brankas, nggak usah password. Dia punya pengetahuan lebih dari kita. Klek, buka aja dia. Saudara, yang kita pikir itu rasio di bawah matahari. Malaikat itu punya rasio di atas matahari. Nggak bisa kita ngelawan malaikat. Pengetahuan kita, kepintaran malaikat. Malaikat jauh lebih pintar dari kita. Sejenis-jenisnya Einstein, Nikola Tesla dan semuanya. Dibanding malaikat, nggak ada apa-apanya, saudara. Saudara bayangkan, mereka dihadang, mereka dihalangi. Waduh, saudara, ditindas habis-habisan. Tapi Paulus katakan, kami tidak terjepit. Ada terjepit itu kan nggak bisa apa-apa. No, malah waktu kami ditindas, kami tidak terjepit. Kami semakin diberikan Tuhan kuasa menjangkau yang lebih hebat lagi, luas lagi. Saudara, kadang-kadang saya berpikir begini loh, ya. Seberapa banyak sih kita ibadah di sini? Kemarin saya dapat dari Betani, ada seorang pengurus Betani kasih saya, Pak, gereja Betani. Pokoknya saya di sana juga, saya tanya, betul nggak? Oh iya, dikasih. Wah, saudara, saya lihat the new screen number 1 in the world. Saudara tahu screennya Betani? Itu ada di YouTube. Saudara lihat, Betani GBI Nginden. Screennya, biskup kita itu kalah, saudara. Besarnya minta ampun. Kalau biskup cuma sekian, ini 4 kalinya biskup. Dan dia punya pikselnya itu sempurna sekali. Jadi seperti berada di Eropa, pemandangan salju itu betul-betul hidup, saudara. Jadi semua berada di sini, semua itu, wah, lihat itu. Saya waktu lihat itu, wah, luar biasa ini. Berapa puluh meter itu. Dan mungkin pertama kali di dunia Betani Nginden memakai layar itu. Pertama di dunia. Saya nggak tahu berapa miliar harganya. Kita nggak tahu. Nah, saudara, kita melihat bagaimana kondisi yang ada zaman ini. Dan kemudian bagaimana ibadah-ibadah zaman ini. Dan apa yang diunggulkan orang. Dan apa yang dilakukan Rasul Paulus dalam seluruh pelayanan dan penginjilan mereka itu bagaimana, saudara? Saudara tahu, mereka kesulitan luar biasa. Saudara datang ke sini, bisa naik mobil seperti saya, bisa naik motor. Oh, enak, saudara. Enak, saudara.
Ada di negara tertentu, daerah tertentu, kumpul aja nggak boleh. Begitu tahu, wah diusir, saudara. Alkitab ada dibakar. Sampai hari ini masih ada loh daerah-daerah seperti itu di dunia ini, yang bencinya dengan Tuhan Yesus itu, wah sampai ke ubun-ubun. Negara-negara yang sampai sekarang ini, yang hancur dalam perang, dalam kehancuran yang luar biasa, itu negara-negara yang menolak Kristus. Mulai dari Irak, Iran, Yaman, semuanya ambruk, hancur semuanya, jadi lulu lantak semua. Saudara, sampai sekarang ini Eropa dan Amerika, sejelek-jelek apapun, ada penopangan Tuhan. Kenapa? Ada sejarah di belakangnya. Dan sekarang mau ada pertandingan kelas dunia. China dan Rusia mau menggantikan the superpower. Saya perkirakan nggak sampai 10 tahun China akan ambruk. Yang mereka lawan bukan orang kemarin. Yang mereka lawan adalah bangsa yang dididik Tuhan ribuan tahun. Dan saya percaya itu. China memimpin dunia dengan ateisme. Tuhan katakan, yang pimpin dunia anak-anak Tuhan, bukan orang ateis, orang-orang yang mengenal akan aku. Tuhan udah janjikan dari awal, aku sudah mengalahkan dunia dan imanmu mengalahkan dunia ini. Dan itu dijanjikan Tuhan. Oke, kita lakukan. Yang kedua, kami habis akal. Sudah perhatikan ya, gerak mereka kesana kemari nggak bisa, otak mereka pun ditutup. Sampai ini gimana caranya kita ngabarkan Injil? Bagaimana caranya? Oh, ada toleransi, ada ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini. Terus gimana? Habis dong akal kita sekarang. Tapi boleh katakan enggak. Dikatakan di sini, kami habis akal namun tidak putus asa. Ada harapan, ada terus. Mau diapakan terus? Kami percaya dalam hukum-hukum yang membuat kami, dikatakan di sini, habis akal, disitulah timbul akal yang baru, timbul harapan yang baru. Saudara, seperti Mordekai dan Haman, masih ingat kan? Segala gerak Mordekai, wah itu dipotong. Kalau nggak bisa, dia ke kaisar, dia ke raja. Ngapain? Bikin peraturan. Peraturan apa? Orang yang tidak menyembah engkau, siapapun dia, dihukum. Masukin lubang singa, masukin dapur api. Betul kan? Saudara, bayangkan, yang dilawan itu bukan kekuatan manusia yang seperti raja yang terlihat, bukan. Itu kegelapan yang menguasai mereka. Jadi kita ini sedang melawan siapa? Melawan roh kegelapan, saudara. Bukan manusia biasa yang kita lihat dulu. Kalau kamu tidak mengandalkan kekuatan yang tidak terlihat di dalam kuasa Allah, kemurahan Allah, kuasa surgawi itu, jangan harap, saudara. Kita pasti terjepit, nggak bisa gerak. Kita nggak bisa nakal, putus asa. Itu posisi semua seperti itu, saudara. Abraham keluar, ya, kamu akan aku berkati, kamu akan punya keturunan dan keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di sepanjang pesisir laut. Wah, luar biasa Tuhan. Saya tanya sekarang, bisa punya anak nggak dia? Abraham itu loh, bisa punya anak nggak? Istrinya nggak bisa punya anak, udah nggak bisa punya mandul kan? Terus udah umur berapa tahun, 70 tahun, mati haid. Di mana harapan itu? Habis akal nggak? Habis. Punya akal nggak? Ada. Gimana akalnya? Ibu-ibu akalnya banyak. Gampang. Ada Hagar.
Gimana? Poligami. Saudara, poligami yang tercatat, yang jelas dalam Alkitab, dimulai dari siapa? Dimulai dari Abraham. Dan tidak dilarang Tuhan. Tuhan nggak melarang Abraham. Waduh, puji Tuhan Pak Agung. Yang laki-laki semua gitu kan? Berarti boleh dong. Otakmu kotor, pikiranmu kotor gitu.